pintu gerbang daripada lolos tidak lolosnya mafia tanah dalam mencapok. Tentu pintu gerbangnya ada di jajaran ATR BPN sebagai bawahan Bapak. Tidak ada yang di atas Bapak. Militerkah, polisikah, cukong, pembacking. Tentu pembacking takut dengan Bapak. Pasti saya yakin dan percaya itu bisa Bapak libas orang-orang yang melakukan itu. Pak Gaus. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto. Saya baru kali ini bertatap muka langsung dengan Bapak. Dulu yang hadir adalah Pak Wamen. Tentu adalah sebuah keniscayaan bagi saya untuk menyampaikan selamat. Bapak diberi amanah sebagai Menteri ATN BPN oleh Pak Jokowi. Saya yakin dan percaya ada tugas-tugas khusus yang diberikan ke Bapak sebagai mantan pangap. Banyak harapan dan tumpangan yang ada di pundak Bapak pada hari ini karena hal-hal yang berkaitan tugas fungsi wewenang Kementerian ATR BPN ini sangat-sangat berat dan banyak masalah. Tak salah satu di antaranya apa yang dipaparkan oleh pimpinan tadi. Saya sangat sering tampil di El Sinta, Pak. 25% bicara tentang masalah tanah. Dan itu didengar dari Aceh sampai Papua, Pak. Dan memberikan harapan dan keinginan kepada Pak Cahyo, Pak Hadi Cahyanto untuk bisa survive dalam mengemban tugas itu. Ini tentu beban berat, Pak. Tentu saya berharap Pak Hadi bisa melaksanakan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat itu. Yang pertama. Yang kedua adalah saya masuk kepada paparan yang Bapak sampaikan. Di mana dikatakan bahwa anggaran tahun 2022 itu adalah 7,858 T. Pada 15 November, kata Bapak di dalam makalah ini, itu sudah tercapai realisasinya 5,51 T. Sama dengan 70,12%. Menurut hemat saya ini sesuatu yang lumayan tetapi belum signifikan. Manakala dibagi 7,858 T itu dibagi 12, itu tidak pas juga untuk dilakukan pembagian seperti itu. Tetapi harapan saya adalah janganlah di akhir anggaran staf Bapak tergopoh-gopoh dalam menyelesaikan dan merealisasikan anggaran sesuai dengan harapan dan keinginan kami. Capaiannya itu tentu kalau dapat di atas 98%. Oleh karena itu kerja-kerja keras Bapak sebagai komandan tentu harus secara terus-menerus menyapa, mengingatkan staf Bapak sehingga ini juga merupakan rapor bagi Bapak sebagai orang yang meneruskan kepemimpinan Bapak Sofyan Jalil. Namun dari paparan yang Bapak sampaikan ada beberapa hal yang tentu ada persoalan terhadap capaian secara rinci yang Bapak jelaskan di halaman 4. Terutama capaian-capaian yang bawah 60%. Yaitu Persuk RDTR. Itu hanya 41,48%. Di atas 69% saya tidak mempertanyakan, hanya memberikan apresiasi. Kemudian yang kedua adalah redistribusi tanah. Sesuai yang Bapak laporkan pada hari ini di 15 November
capaiannya baru 53,15%. Sedangkan akses reform target yang 129.600 KK terrealisasi baru 52,69% atau 68.280%. Tentu saya mempertanyakan tentang kekurangan maksimal dalam merealisasikan ini. Apa persoalannya? Apakah masalah anggaran atau faktor-faktor lain dan lain sebagainya? Ini sengaja kami kritisi agar lompatan-lompatan yang waktu tinggalnya itu 1 bulan lebih ini bisa survive apa yang menjadi harapan dan keinginan Bapak. Tentu juga kami yang merupakan mitra Bapak punya tugas dan tanggung jawab untuk mensupport, untuk mendorong capaian-capaian itu tentu sangat-sangat kami harapkan. Kemudian di halaman 6, saya masih mengacu kepada paparan Bapak yang ini Pak. Ya, sama ya Pak. Ada juga yang melampaui batas. Tentu saya bertanya, saya memang baru di DPR RI, tapi saya di DPRD Sumbar 3 periode Pak. Dan selalu jadi badan anggaran. Yang ingin saya pertanyakan adalah tentang tanah transmigrasi ini. Ini capainya baru 21 Pak. Ini kan tentu ini sangat memiriskan. Tanah transmigrasi sertifikasi hak tanah milik yang targetnya 0,6 juta hektar terrealisasi baru sekitar 126. Ini apa masalahnya Pak? Supaya kami juga paham apa yang harus kita lakukan waktu yang tinggal 1 bulan 10 hari lagi. Tentu kita tidak menginginkan rapor di bidang ini merah kalau capaiannya tidak signifikan sebagaimana pada bidang-bidang yang lainnya. Kemudian yang lain adalah tentang pelepasan kawasan hutan. Itu lebih memiriskan lagi, hanya 8,13%. Targetnya adalah 1,6 juta, terrealisasi baru 333.000 hektar. Ini kan tentu juga apakah ketika membuat perencanaan terlalu tinggi targetnya, sehingga capaiannya juga tidak terpikul. Ini tentu perlu juga bidang perencanaan dalam melakukan analisa SWOT terhadap persoalan ini. Di satu sisi ada 2 hal yang signifikan. 2 hal yang signifikan melampaui batas yang sangat luar biasa. Ini juga masalah perencanaan. Masa bisa capainya 170%, ada yang 296%. Apakah karena targetnya dibuat rendah sehingga capainya signifikan? Ini bagi orang perencanaan ini juga dipertanyakan dan saya juga tentu menanyakan kenapa, apa persoalannya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah tentang penanganan kasus. Bapak sudah memaparkan ada 6 persoalan pokok yang Bapak sampaikan di akhir daripada kesimpulan ini. Gambaran yang Bapak sampaikan, saya tidak mendapatkan data yang pas. Misalkan Bapak menyampaikan penyelesaian kasus melalui ini belum nampak bagi saya pribadi tentang tolok ukur daripada penanganan kasus-kasus pertanahan yang 6 item yang Bapak sampaikan ini. Artinya tidak nampak bagi saya secara pribadi terhadap 6 item ini proses penanganan kasus-kasus pertanahan itu bagaimana? Apakah sudah 50%, 70%, 80%? Nah, itu yang terakhir. Kemarin ini kami menerima Forum Korban Mafia Tanah Indonesia. Saya mengundang Pak, karena sudah sangat sering bicara di El Sinta. Kata saya jangan hanya ke saya,
tolong sampaikan kepada bapak-bapak yang ada di Komisi 2 dan pimpinan sekaligus tentang apa persoalan yang menjadi beban dan tadi sudah agak disinggung oleh Pak Samsul Rizal tadi. Persoalan korban mafia tanah. Jadi forum korban mafia tanah. Sampelnya diundang beberapa kabupaten, kota, dan provinsi dari Sumatera Barat. Saya Pak Gus Pardi Gaus dari fraksi Partai Amanat Nasional, daerah pemilihan Sumatera Barat. Yang ketika itu juga datang ke sini Pak. Ada yang saya undang dan ada juga yang bernaung di bawah forum korban mafia tanah itu. Miris Pak, menangis mereka di sini Pak. Tentang mafia tanah Pak. Dia punya tanah, dia menguasai, sekonyong-konyong datang. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Junimar. Saya akan menyinggung sedikit tentang persoalan mafia tanah itu. Pintu gerbang daripada lolos tidak lolosnya mafia tanah dalam mencapok, saya tidak masuk ke ranah hukum. Tentu pintu gerbangnya ada di jajaran ATR BPN sebagai bawahan Bapak. Ini merupakan, ini Pak Adi Cahyanto ini, maaf Pak, saya mengeluh-ngeluhkan Bapak di forum-forum manapun. Karena apa? Tidak ada yang di atas Bapak. Para militerkah, polisikah, pasti saya yakin dan percaya itu bisa Bapak libas orang-orang yang melakukan itu. Itu selalu saya dengungkan. Tetapi setelah itu, saya ditagih janjinya. Mana harapan dan keinginan kami ini Pak? Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Adi? Kata saya jangan terlalu terburu-buru. Bagaimanapun beliau tentu akan melakukan konsolidasi, melakukan pendataan, pembenahan, dan lain sebagainya. Saya katakan, semenjak Pak Hadi Cahyanto sebagai menteri, kata saya, sudah banyak orang yang terkena kasus, ada yang di KPK kan dan lain sebagainya. Selama ini tidak pernah. Itu adalah bagian dari kerjanya Pak Hadi Cahyanto. Begitu saya membela Bapak, walaupun Bapak tidak tahu apa yang saya ungkapkan. Oleh karena itu, pintu gerbang ini perlu kehati-hatian dalam merubah sertifikat tanah itu Pak. Bagaimanapun saya selalu juga dengan Pak Junimar di beberapa event forum keadilan, kami tampil beberapa kawan, masalah mafia tanah kata saya tidak terlepas dari orang dalam, itu yang pertama. Kalau orang dalamnya kuat, apapun insya Allah tidak akan terjadi. Tetapi karena ikut berkolusi di dalamnya, oknum-oknum yang saya sebutkan, tentu ini menjadi sesuatu yang memiriskan Pak. Persoalan ini sangat luar biasa, apalagi kemudian masalah notaris. Notaris juga abai dalam menyikapi siapa pembeli, siapa penjual, semuanya bodong. Nah, bagaimana ini juga bisa dilakukan kerjasama, bagaimanapun notaris yang juga merupakan izin dari BPN ATL untuk mengeluarkannya ini, tentu harus ada juga fakta integritas yang dilakukan, kalau nggak dicabut dia sebagai orang pencatat tanah itu. Yang kemudian adalah cukong, kemudian pembacking. Tentu pembacking takut dengan Bapak. Pembacking itu pangkatnya siapa yang di atas Pak Adi Cahyanto, apalagi mantan Pangap. Tentu tidak mungkin mereka itu leluasa seperti masa-masa lalu. Kemudian adalah eksekutornya. Jadi artinya apa? Mafia tanah gampang untuk diselidiki, mafia tanah gampang untuk diproses hukum. Sekarang persoalannya adalah beranikah Bapak Menteri ATR BPN dalam menyelesaikan itu. Barangkali itulah hal-hal yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.